Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, yang saya banggakan, yang saya sayangi, terutama anak-anak kelas 8. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga kita bisa berjumpa walaupun melalui jarak jauh. Perjumpaan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang sholat sunnah. Lebih spesifik lagi yaitu sholat sunnah berjamaah. Pada buku siswa kelas 8, sholat sunat itu masuk bab 4. Tapi dalam seri pandemi COVID-19 ini, sholat sunnah itu masuk ke dalam materi ketiga. Nah, nanti akan sampaikan dalam beberapa seri. Materi ketiga ini kita masuk ke seri pertama, kita ambil sholat sunnah berjamaah. Mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita lihat sholat berjamaah itu ada 5 macamnya. Yang pertama sholat Idul Fitri, yang kedua sholat Idul Adha, yang ketiga sholat kusuf, yang keempat sholat khusuf, dan yang kelima sholat istisqa. Pada sesi yang pertama ini kita nanti akan membicarakan 2 saja, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Baik, kita masuk ke sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Kata id itu sendiri artinya kembali, yaitu dengan hari raya Idul Fitri kita kembali dihalalkan berbuka seperti makan dan minum di siang hari yang sebelumnya selama bulan Ramadan hal itu dilarang. Waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri itu mulai dari sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tahun tersebut. Adapun tata cara pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri kita bisa lihat dari penjelasan ini. Yang pertama, imam memimpin pelaksanaan sholat Idul Fitri diawali dengan niat yang ikhlas di hati. Ini jika diucapkan maka bunyi niatnya usolli sunnatal li'idil fitri rok'ataini lillahi ta'ala. Kalau di sini sebagai makmum ya makmuman lillahi ta'ala. Kalau sebagai imam, imaman lillahi ta'ala. Ini diucapkan sebelum takbir. Pada saat takbir, Anda itu di dalam hati niatnya ini, saya berniat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat karena Allah. Di dalam batin bersamaan dengan mengucapkan Allahu Akbar.
Kemudian yang kedua, pada rakaat pertama sesudah membaca doa iftitah, bertakbir sambil mengangkat kedua tangan sebanyak 7 kali di sela-sela takbir satu, dan lainnya disunahkan membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illahu wallahu akbar. Ini artinya Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, Allah Maha Besar. Setelah itu yang ketiga, kita membaca Fatihah dan membaca salah satu surah dalam Al-Quran, namun diutamakan surah Qaf atau surah Al-A'la. Yang ketiga, pada rakaat kedua setelah takbir berdiri, kemudian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan, dan di antara setiap takbir disunahkan membaca tasbih seperti tadi. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pilihan. Surah yang dibaca diutamakan surah Al-Qamar atau surah Al-Ghasyiyah. Baru yang kelima, sholat Idul Fitri ditutup dengan salam biasa. Setelah itu khatib mengumandangkan khutbah 2 kali. Khutbah yang pertama dibuka dengan takbir 9 kali, dan khutbah yang kedua dibuka dengan takbir 7 kali. Ada pula yang melaksanakan khutbah hanya 1 kali. Setelah sholat Id, para jamaah dianjurkan untuk bersalam-salaman, saling memaafkan lahir batin. Setelah selesai sholat, kita pulang ke rumah dengan menempuh jalan yang berbeda dengan pada saat berangkat. Di sepanjang jalan kita disunahkan untuk saling bersilaturahmi dan bersedekah, saling memberikan maaf kepada sesama keluarga, famili, tetangga, dan saudara muslim. Khusus bagi hari raya Idul Fitri, kita disunahkan mengucapkan selamat kepada sesama saudara dan sesama muslim ketika bertemu. Nah, ini yang menjadi tradisi di orang Jawa, terutama di lingkungan kita, namanya pada silaturahmi dan saling menikmati hidangan, memakai baju baru, dan lain sebagainya. Itu Idul Fitri. Kemudian yang kedua, sholat Idul Adha, yaitu sholat yang dilaksanakan pada hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan pada hari tanggal 10 Zulhijjah, bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dengan demikian, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan sholat Idul Adha. Bagi orang yang tidak sedang melaksanakan haji, hukum melaksanakan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, hampir semua ketentuan dan tata cara sholat Idul Adha sama dengan sholat Idul Fitri, baik menyangkut waktu pelaksanaan, hukumnya, dan tata caranya. Adapun perbedaannya hanya pada niatnya. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Ini kalau diucapkan usolli sunnatal li'idil adha raq'ataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Ini keliru ini. Yang betul usolli sunnatal li'idil adha raq'ataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Kalau yang makmum ya makmum, yang imam imam. Dalam hati bersamaan dengan takbir seperti tadi saya sampaikan, saya niat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembahasan pada kesempatan kali ini. 2 sholat Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, sudah kita
bahas bersama. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan sholat kusuf dan sholat khusuf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.